to play another top game. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage. Yes, mantap! Ternyata masih ada harapan. Hasil Timnas Indonesia versus Irak tadi pagi dibatalkan. Indonesia dijadwalkan tanding ulang di tanggal 15. Begini faktanya, teman-teman. Akhirnya banding PSSI berhasil. FIFA dan AFC sepakat. Hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Irak dibatalkan dan dijadwalkan ulang. FIFA dan AFC juga sepakat akan mengambil wasit dari Eropa. Catat tanggalnya mainnya, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan Erick Thohir angkat suara usai Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Harapan besar Timnas Indonesia untuk mencatat sejarah di Piala Dunia 2026 harus kandas setelah kalah dari Irak dengan skor tipis 1-0. Kekalahan ini sekaligus mengubur impian skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meski demikian, perjuangan mereka tetap mencatat tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil menembus babak keempat kualifikasi. Berikut ini 5 faktanya. 1. Laga penentu yang pahit, kekalahan tipis dari Irak. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Irak yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu 12 Oktober 2025 menjadi laga penuh tensi dan emosi. Indonesia tampil cukup solid di babak pertama dengan pertahanan kokoh yang dikomandoi oleh Rizky Ridho dan Jai Itzes. Beberapa peluang sempat tercipta dari kaki Tom Hai dan Eliano Reijenders, namun belum berbuah gol. Petaka datang di menit ke-75 ketika Zidan Iqbal, pemain muda berbakat Irak, memecah buntuan dengan sepakan keras yang tak mampu dihalau kiper Garuda. Gol tunggal itu memastikan Irak unggul 1-0 dan menutup peluang Indonesia melaju ke babak selanjutnya. 2. Perjalanan bersejarah yang patut dibanggakan. Meski tersingkir, langkah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap mencatat sejarah manis. Untuk pertama kalinya, skuad Merah Putih berhasil mencatat putaran keempat zona Asia, menyingkirkan beberapa tim kuat di babak sebelumnya. Pencapaian ini menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional, hasil kerja keras para pemain, pelatih Patrick Kluivert, dan dukungan luar biasa dari supporter tanah air. Meski mimpi tampil di Piala Dunia belum terwujud, perjuangan mereka membuktikan bahwa Indonesia kini bukan lagi tim penggembira di kancah Asia. 3. Erick Thohir minta maaf dan ucapkan terima kasih. Setelah kekalahan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini, tulis Erick. Namun, ia tak menutup rasa kecewanya. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan. Ucapan Erick ini ramai diperbincangkan warganet. Banyak yang mengapresiasi ketulusan dan semangat juang tim meski hasil akhirnya belum sesuai harapan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Wasit maning jadi sorotan. Indonesia dirampok penalti di ujung laga lawan Irak. Begini 5 faktanya. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah tipis 0-1 dari Irak di laga kedua Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah itu diwarnai kontroversi besar setelah wasit asal Cina, Ma Ning, menolak memberi penalti kepada skuad Garuda di masa injury time. Keputusan tersebut memicu kemarahan publik dan membuat peluang Indonesia ke Piala Dunia sirna. Berikut ini 5 faktanya.
1. Kontroversi besar di ujung pertandingan. Drama memuncak saat laga memasuki masa injury time. Ketika Indonesia tengah tertinggal 0-1, winger muda Miliano Jonathans dijatuhkan oleh bek Irak Zaid Tahshen di dalam kotak penalti. Semua pemain dan penonton menduga wasit akan menunjuk titik putih. Namun, keputusan mengejutkan datang dari Manning. Alih-alih memberi penalti, ia hanya memberi kartu kuning kedua kepada Zaid Tahshen yang berujung kartu merah, tetapi tetap menganggap pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Lebih parahnya lagi, sang pengadil asal Cina itu bahkan tidak meninjau insiden lewat VAR. Keputusan ini sontak membuat para pemain Indonesia protes keras. Suasana di lapangan pun memanas, sementara harapan Garuda untuk menyamakan kedudukan lenyap begitu saja. 2. VAR tak digunakan, keputusan jadi pertanyaan. Di era sepak bola modern, penggunaan VAR sudah menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan krusial. Namun, Manning memilih tidak menggunakan teknologi tersebut dalam momen paling menentukan. Padahal, tayangan ulang dari berbagai sudut memperlihatkan bahwa kontak antara Jonathans dan Tahshen terjadi di dalam area penalti. Keengganan Manning untuk memeriksa VAR menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas dan profesionalismenya dalam laga penting ini. Publik Indonesia di media sosial pun langsung meluapkan amarah mereka dengan tag hashtag Manning out dan hashtag Justice for Garuda yang sempat menjadi trending. 3. Kekalahan yang mengubur asa ke Piala Dunia. Kekalahan dari Irak menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Setelah sebelumnya tumbang 2-3 dari Arab Saudi, Garuda kini dipastikan menjadi juru kunci grup B dan gagal melaju ke putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert dan anak asuhnya sebenarnya tampil disiplin dan mampu mengimbangi permainan Irak hingga menit ke-75, sebelum gol tunggal Zidane Iqbal memecah kebuntuan. Namun, tanpa penalti di penghujung laga, peluang terakhir Indonesia pun sirna. Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 resmi berakhir di Jeddah. 4. Reaksi keras dari Patrick Kluivert. Usai laga, pelatih Patrick Kluivert tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia terlihat sangat emosional di pinggir lapangan, bahkan sempat memukul bench pemain. Kluivert dikabarkan geram dengan keputusan Manning yang dinilainya merugikan timnya. Dalam wawancara singkat, ia berkata dengan nada tegas, "Kami pantas mendapat penalti. Semua orang bisa lihat pelanggaran itu jelas di dalam kotak, tapi keputusan wasit menghancurkan segalanya." Pernyataan Kluivert ini menggambarkan betapa beratnya menerima kenyataan bahwa perjuangan panjang Indonesia pupus hanya karena satu keputusan kontroversial. Patrick Kluivert ngamuk. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kursi bench jadi sasaran amarah. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah 0-1 dari Irak pada matchday kedua Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Minggu 12 Juni 2025 dini hari WIB. Kekalahan ini bukan hanya memupuskan mimpi Garuda ke Piala Dunia, tapi juga memunculkan momen emosional ketika sang pelatih, Patrick Kluivert, terlihat memukul kursi di bench seusai laga. Berikut ini 5 faktanya. 1. Aksi emosional Patrick Kluivert di pinggir lapangan. Suasana panas di Stadion Jakarta International Stadium tak hanya dirasakan pemain, tapi juga pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Setelah wasit meniup peluit panjang, pelatih asal Belanda itu tampak frustrasi dan melampiaskan amarahnya dengan memukul kursi di bangku cadangan. Gestur tersebut terekam jelas dalam tayangan televisi dan langsung viral di media sosial. Banyak supporter yang memahami emosinya sebab sepanjang laga Indonesia tampil penuh semangat dan sebenarnya tidak pantas kalah. Kluivert terlihat sangat kecewa karena hasil ini memastikan skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. 2. Garuda dominan tapi kalah karena satu kesalahan fatal. Meski hasil akhir menunjukkan 0-1, jalannya pertandingan memperlihatkan dominasi Indonesia. Masuknya Calvin Verdonk dan Tom Hai sejak awal membuat permainan Garuda jauh lebih hidup. Serangan demi serangan dilancarkan, namun penyelesaian akhir menjadi masalah utama.
Irak justru mencuri peluang di babak kedua ketika Graham Arnold, pelatih Irak, memasukkan Zidane Iqbal. Gelandang muda itu menjadi pembeda lewat sepakan kaki kirinya dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau kiper Indonesia. Gol tunggal itu menjadi penentu kekalahan Garuda. 3. Hasil yang menyakitkan, Indonesia finish sebagai juru kunci grup B. Kekalahan dari Irak membuat timnas Indonesia mengakhiri babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup B. Dari 2 pertandingan, Garuda belum mengantongi 1 poin pun setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Arab Saudi. Sementara itu, Arab Saudi dan Irak kini menguasai klasemen dengan masing-masing 3 poin. Keduanya akan bentrok di laga terakhir yang menentukan tiket langsung ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Mimpi Piala Dunia pupus di Jeddah. Sebelumnya diberitakan, Garuda takluk 0-1 dari Irak. Ini 5 faktanya. Sebelumnya diberitakan, harapan timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 resmi kandas setelah kalah tipis 0-1 dari Irak di laga terakhir Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol semata wayang dari Zidane Iqbal di menit ke-76 menjadi penentu nasib pahit skuad Garuda di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Berikut ini 5 fakta menarik di balik kekalahan timnas Indonesia dari Irak. 1. Laga penentu yang berlangsung sengit sejak menit awal. Pertandingan Indonesia kontra Irak tak ubahnya laga hidup mati. Sejak peluit pertama dibunyikan, intensitas permainan langsung tinggi. Irak yang tampil menekan mencoba menggempur pertahanan Indonesia, sementara lini belakang Garuda yang digalang Jay Itzes dan Kevin Dix tampil solid. Beberapa peluang sempat tercipta, termasuk dari Tom Hai dan Kelvin Verdong yang melepaskan tembakan jarak jauh. Namun, bola belum menemui sasaran. Peluang emas datang di menit ke-13 saat Mauro Zylstra menerima umpan matang dari Hai, tetapi bola lebih dulu diamankan pemain Irak. Hingga babak pertama usai, skor 0-0 bertahan meski laga berjalan keras dan Martin Paes sempat mendapat perawatan karena benturan keras. 2. Pergantian taktik Patrick Kluivert belum berbuah hasil. Memasuki babak kedua, pelatih Patrick Kluivert melakukan beberapa perubahan untuk menambah daya gedor. Ricky Kambuaya yang sudah mendapat kartu kuning digantikan Ragnar Oratmanguhen. Tak lama kemudian, Mauro Zylstra ditarik keluar dan diganti oleh Ole Romeni. Kombinasi baru ini sempat membuat lini serang Indonesia lebih hidup. Serangan demi serangan mulai terbangun lewat Dean James dan Romeni. Namun, penyelesaian akhir kembali menjadi kendala. Pelatih asal Belanda itu bahkan kembali mengganti Eliano Reydanders dengan Miliano Jonathans untuk menambah variasi serangan. Meski strategi berganti, gol yang diharapkan tak kunjung datang. 3. Zidane Iqbal jadi mimpi buruk Indonesia di menit ke-76. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Zidane Iqbal, gelandang muda Irak yang juga bermain di Liga Inggris, menjadi pembeda. Di menit ke-76, ia memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dijangkau Martin Paes. Gol tersebut membuat suasana di Stadion King Abdullah Sport City berubah. Garuda yang semula penuh semangat langsung tertekan. Meski sempat berupaya menyamakan kedudukan, peluang demi peluang Indonesia selalu mentah di kaki pemain Irak dan penjaga gawang Jalal Hasan. 4. Drama kartu dan tambahan waktu panjang yang tak mengubah nasib. Menjelang akhir laga, tensi pertandingan kian tinggi. Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Zaid Tahsen menerima kartu kuning kedua karena pelanggaran keras terhadap Ole Romeni. Meski unggul jumlah pemain, Indonesia tetap gagal memanfaatkan situasi. Tambahan waktu hingga 11 menit pun diberikan oleh wasit. Serangan terakhir Indonesia lewat Dean James dan Ragnar Oratmanguhen masih belum menemui sasaran. Ketika peluit panjang berbunyi, skor 0-1 menegaskan pupusnya mimpi Garuda untuk terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 2026. Tegar #Patrick Kluivert out menggema.
Timnas Indonesia resmi gagal ke Piala Dunia 2026. Supporter murka. Sebelumnya diberitakan, Tim Nasional Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan kedua di babak keempat kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda tumbang 0-1 dari Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu 12/12/2025 dini hari WIB. Kekalahan ini langsung memantik reaksi keras dari publik sepak bola tanah air. Tegar #Patrick Kluivert out pun merajai lini massa media sosial menuntut sang pelatih asal Belanda mundur dari jabatannya. Berikut 5 faktanya. 1. Kekalahan kedua yang memupus mimpi Garuda. Timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup agresif sejak menit awal melawan Irak. Namun, petaka datang pada menit ke-76 ketika gelandang muda Irak, Zidane Iqbal, mencetak gol spektakuler dari sudut sempit. Gol tunggal itu menjadi pembeda dan memastikan kemenangan bagi singa Mesopotamia. Kekalahan ini menjadi luka kedua beruntun bagi Timnas Indonesia setelah sebelumnya takluk 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka Grup B. Dengan 2 kekalahan tersebut, asa Indonesia untuk melangkah ke putaran berikutnya pupus sudah. Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 pun tinggal kenangan yang pahit. 2. Supporter meluapkan amarah di media sosial. Kegagalan ini langsung memicu gelombang kekecewaan dari para penggemar. Tegar #Patrick Kluivert out pun menggema di media sosial X, dulu Twitter, pada Minggu pagi menjadi trending dengan lebih dari 17.000 cuitan. Banyak fans menilai perubahan pelatih di awal tahun justru tidak membawa dampak positif. Memang Piala Dunia masih sekadar mimpi, tulis salah satu pengguna X yang mencerminkan rasa frustrasi publik. Garuda fans merasa perjalanan panjang dan kerja keras tim nasional tak berbuah manis, sementara ekspektasi tinggi mereka justru berujung kecewa. 3. Harapan tinggi yang tak terwujud. Ketika Patrick Kluivert ditunjuk menggantikan pelatih sebelumnya, PSSI berharap legenda Belanda itu dapat membawa warna baru dengan pengalaman bermain di klub top Eropa dan reputasi besar. Publik yakin Kluivert bisa menanamkan gaya permainan modern yang efektif bagi skuad Garuda. Namun hasil di lapangan justru berkata sebaliknya. Dalam 2 pertandingan penting, Indonesia gagal menunjukkan performa yang solid di kedua lini. Banyak pihak menilai adaptasi Kluivert terhadap karakter pemain lokal berjalan lambat dan strategi yang diterapkan belum menyatu dengan kekuatan tim.